Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di kelompok PPL SMP Negeri 1 Kramat. Kami akan berbagi review film tentang guru sebagai agen perubahan dan pembelajaran sosial emosional. Kelompok kami beranggotakan Anissa Yuni Rahmawati, Ilham Akbar Sulfikar, Maulida Nur Azhara, Nabila Ismi Farid, Nur Eki Febriansa, dan Nurul Habibatun Nikmah. Nah, film apa saja sih yang akan kami review? Ada 3 film yang akan kami review, yaitu Laskar Pelangi, Dead Poets Society, dan Sekolah Rimba. Yang pertama, film Laskar Pelangi. Sebelum kita mengulas film tentang Laskar Pelangi, ada baiknya kita ketahui dulu identitas film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi rilis pada tanggal 25 September 2006 dengan durasi 125 menit. Film ini disutradai oleh Riri Riza dengan produser Mira Lesmana. Penulis naskah Laskar Pelangi yaitu Salman Aristo, Riri Riza, dan Mira Lesmana dengan pemain Cut Mini, Ikra Negara, Slamet Raharjo Jarot, dan Matias Mucus. Sedangkan sinematografer untuk film ini yaitu Yedi Sugandi. Mari kita simak penjelasannya. Tonton sampai habis ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait nilai moral pada film Laskar Pelangi. Oke, yang pertama, di sini terlihat bahwa ada peran, yaitu ada Bu Mus dan Pak Harfan. Beliau adalah guru di sekolah tersebut, di mana sekolah ini terlihat bahwa sekolah ini memiliki keterbatasan ya, tentunya dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Karena jika dilihat bahwa sekolah ini berdindingan kayu dan juga beralaskan tanah. Tapi dengan keterbatasan tersebut dapat dilihat bahwa peserta didik juga semangat ya dalam belajar, semangat mengikuti pelajaran yang diampu oleh Bu Mus dan Pak Harfan. Begitu juga Pak Harfan dan Bu Mus juga semangat dalam mengajar peserta didiknya. Dilihat bahwa beliau memiliki dedikasi yang tinggi untuk mendidik peserta didik, walaupun peserta didik ini termasuk tergolong keluarga miskin ya, seperti itu. Oke, untuk nilai moral yang selanjutnya di film Laskar Pelangi, yaitu di mana ada scene atau adegan Bu Mus, ada Bu Mus dan Pak Harfan, di mana beliau sangat sepenuh hati pada saat beliau mengajarkan materi, memberikan ilmu kepada peserta didiknya. Dan di sini juga terdapat adegan di mana Pak Harfan mengajarkan peserta didiknya bagaimana cara wudhu yang baik, bagaimana cara wudhu yang benar. Karena menurut agama Islam, untuk beribadah diharuskan berwudhu terlebih dahulu, dan beliau sangat detail terhadap hal ini, karena jika wudhu dengan baik maka peserta didiknya dapat melaksanakan ibadah dengan baik pula. Dan ini merupakan hal yang penting bagi peserta didik, sehingga Pak Harfan sangat intens, sangat detail terkait dengan materi wudhu ini. Oke, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Jadi, nilai moral lainnya dalam film Laskar Pelangi terlihat pada scenes saat Ikal yang akhirnya mendapatkan beasiswa ke Paris dan Mahar yang menjadi seorang novelis. Ini kemudian menunjukkan adanya perubahan yang terjadi secara signifikan saat sebelum dan setelah adanya pendidikan. Nah, oke teman-teman, jadi tadi merupakan review dari film Laskar Pelangi. Kita beranjak ke review film kedua, yakni dengan judul Dead Poets Society. Film ini dirilis tanggal 2 Juni 1989 dengan durasi 128 menit, yang disutradarai oleh Peter Weir, diproduseri oleh Silver Screen Partners 4 and Touchstone Pictures. Kemudian naskah ini ditulis oleh Tom Squeeman. Pemerannya ada Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke, and Josh Careless. Kemudian ada penata musik Maurice Jarre. Selanjutnya yaitu nilai moral dari film Dead Poets Society.
di mana di sini ada scene John Keating mengajarkan untuk menghargai momen berharga, yaitu Seize the Day. Nah, scene tersebut mengingatkan kita akan pentingnya menghargai waktu dan mengambil langkah atau tindakan untuk meraih impian kita. Hal ini sesuai dengan pembelajaran sosial emosional, yaitu manajemen diri dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada scene di mana scene tersebut menunjukkan bahwa kita harus berani berpikir out of the box. Artinya, apabila kita memiliki pendapat yang memang berbeda, bahkan bertentangan dengan orang lain, mungkin 180 derajat kebalikannya dari orang lain, maka sampaikanlah. Dan jangan takut untuk berpikir out of the box. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nilai moral ketiga dari film Dead Poets Society. Nilai moral yang selanjutnya yaitu mengenai kekuatan kata-kata dan ide. Maksudnya gimana sih? Jadi, film ini menegaskan bahwa kata-kata dan ide memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Pesan ini menjadi relevan dengan PSE karena mengajarkan siswa untuk berbicara dengan bijaksana, menghormati perasaan orang lain, dan menggunakan komunikasi yang efektif atau keterampilan berelasi. Nilai moral selanjutnya yaitu mempertahankan identitas diri. Pada film terdapat dialog yang kurang lebih seperti ini. Yang kita miliki, itulah kita. Apa sih maksudnya? Jadi pesan ini mengingatkan kita untuk tetap setia pada diri sendiri. Apa maksud dari setia? Jadi kita tidak perlu mengubah diri hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ini menjadi relevan dengan PSE karena mengajarkan siswa tentang menghargai diri dan keberanian untuk menjadi diri sendiri atau tentang kesadaran diri. Nilai moral yang kelima yaitu menggali suara pribadi. Terdapat kutipan seperti ini. Anda harus berusaha menemukan suara Anda sendiri. Karena semakin lama Anda menunggu untuk memulai, semakin kecil pula kemungkinan Anda untuk menemukannya. Pesan ini relevan dengan pembelajaran sosial emosional karena mengajarkan siswa untuk mengenal diri sendiri, serta mengejar minat dan bakat, serta menghargai keunikan mereka atau mengenai kesadaran diri. Nilai moral yang terakhir yaitu berani mengejar impian. Terdapat kutipan seperti ini, berani mencari dan menemukan tanah baru. Pesan ini mengajarkan siswa untuk tidak takut gagal dan mencari jalan yang belum ditempuh. Apa kaitannya dengan PSE? Nah, jadi ini relevan dengan PSE karena mengajarkan tentang ketangguhan, ketekunan, dan juga kreativitas. Nah, selanjutnya ada film yang ketiga yaitu berjudul Sekolah Rimba. Sebelum membahas terlalu jauh mengenai nilai moral apa yang akan kita ambil dari film ini, kaitannya dengan PSE, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih film ini, siapa sih pembuat film ini, atau kita akan membahas terlebih dahulu mengenai identitas film Sekolah Rimba. Jadi, film ini rilis pada tanggal 21 November 2013 dengan durasi film 90 menit. Penulis dan sutradara film ini yaitu ada Riri Riza dengan produser Mira Lesmana. Untuk pemerannya ada Prisia Sution, Rukman Rosadi, Nadira Ulya, dan Yungsang Bungo. Untuk penata musiknya ada Aksan Syuman. Pada slide ini kita akan membahas mengenai apa sih nilai moral yang bisa kita ambil dari film Sekolah Rimba. Terdapat 5 nilai moral yang bisa kita ambil dari film Sekolah Rimba menurut diskusi dari kelompok kami. Yang pertama ada mengenai pentingnya pendidikan. Film ini mengisahkan mengenai perjalanan Butet Manurung, di mana dia merupakan seorang antropolog yang bertransformasi menjadi pendidik dan seorang aktivis. Butet ini bekerja dengan masyarakat adat orang Rimba yang tinggal di hulu Sungai Makakal di hutan Bukit 12, Jambi, Sumatera, Indonesia. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah mengenai pentingnya pendidikan bagi kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Butet memperjuangkan hak pendidikan bagi anak-anak rimba, mengajarkan mereka membaca, menulis, dan juga menghargai pengetahuan. Dengan ini, Butet sendiri itu berperan sebagai guru agen perubahan. Nilai moral yang kedua yaitu empati dan keterbukaan. Butet Manurung ini memasuki dunia masyarakat adat dengan keterbukaan dan empati. Nah, jadi dia itu belajar tentang budaya, tradisi, dan juga kehidupan mereka.
Ini menjadi relevan dengan PSE karena mengajarkan siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan serta berempati terhadap pengalaman yang orang lain miliki. Nilai moral yang ketiga yaitu mengenai ketangguhan dan ketekunan. Butet menghadapi tantangan besar dalam mengubah pola pikir dan membuka akses pendidikan bagi masyarakat rimba. Kemudian dia menunjukkan ketangguhan dan ketekunan dalam menghadapi rintangan yang dia temui. Pesan ini relevan dengan PSE karena mengajarkan tentang mengatasi kesulitan dan berjuang untuk tujuan yang lebih besar lagi. Melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai film Sekolah Rimba. Film ini memberikan sebuah nilai moral yang mengajarkan kita untuk menghargai alam dan lingkungan. Selain itu, mengajarkan kita mengenai kepemimpinan dan juga pengaruh. Berdasarkan penjelasan dari teman saya sebelumnya mengenai film Deadwood Society serta penjelasan dari film Sekolah Rimba, dapat kita ambil kesimpulan dari kedua film tersebut. Kita bisa belajar bahwa seorang guru menjadi agen perubahan yang efektif dengan meningkatkan hubungan antara guru dengan peserta didik, mendorong mereka untuk berpikir kreatif dan kritis, serta memberikan contoh dan inspirasi untuk meraih cita-cita mereka. Kedua film ini juga menunjukkan betapa pentingnya menghargai segala keunikan peserta didik yang ada di dalam kelas, serta meningkatkan rasa toleransi, solidaritas, dan rasa empati antar peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran dan kritiknya kepada kelompok kami, bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.